الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وإذ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد جماعة خطبة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi fitrah semua manusia bahwa dalam kehidupan ini menginginkan kebahagiaan, mengharapkan adanya kesuksesan, ingin meraih ketentraman hati. Namun tentunya sangat berbeda sekali antara orang-orang yang beriman dibandingkan dengan mereka yang di dalam hatinya tidak ada keimanan. Bagi mereka yang sama sekali tidak ada keyakinan, tidak ada kepercayaan bahwa nanti ada kehidupan yang kedua, bahwa nanti ada akhirat, maka makna kebahagiaan menurut mereka adalah bagaimana bisa memenuhi semaksimal mungkin hasrat, hawa nafsu, dan kebahagiaan yang ada hanyalah kebahagiaan duniawi semata. Hal ini digambarkan pula oleh Allah di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat ke-12. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum.
orang-orang kafir, orang-orang yang tiada keimanan dalam sanubarinya, orientasi terbesar hidupnya adalah bersenang-senang. Yatamatta'un, mereka makan sama persis seperti hewan ternak makan, tidak memperdulikan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ending kehidupan mereka adalah wannaru mathwal lahum, nerakalah akhir kehidupan mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beriman di dalam hatinya ada keimanan, ada kepercayaan bahwa nanti ada kehidupan kedua, ada masa pembalasan. Maka makna kebahagiaan, makna ketenteraman, kesuksesan senantiasa dikaitkan dengan kehidupan dunia ini dan juga kehidupan di akhirat nantinya. Secara lebih rinci, jamaah rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 4 hal sebagai perwujudan kebahagiaan bagi mereka orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman itu senantiasa merasa kehadiran Allah dalam kehidupannya. Dia yakin seyakin-yakinnya, dimanapun dan kapanpun dia berada, Allah Maha mengawasi. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian adalah Maha mengawasi. Dengan adanya perasaan kuat seperti ini, selain hal ini sebagai pendorong orang yang beriman untuk senantiasa mawas diri, untuk senantiasa mengukur dan menimbang apakah perbuatan dia, apakah perkataan dia diridhoi atau malah dimurkai oleh Allah. Selain itu, hidupnya akan tambah tenteram, hidupnya akan tenang dan penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada takut di dalam hatinya, tidak ada kegelisahan di dalam hatinya, karena dia yakin walaupun mungkin dia sendirian, pasti dibersamai oleh Allah, dilihat, diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka menumbuhkan kebahagiaan, ketentraman dalam sanubari, maka seorang mukmin terdorong kuat untuk senantiasa bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dalam artian senantiasa menganggap besar, senantiasa menganggap banyak, senantiasa menganggap luar biasa apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin sangat yakin dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya dia bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepadanya. Namun apabila justru kufur, maka siksa Allah sangatlah pedih. Dengan bersyukur akan muncul qanaah, dengan bersyukur akan muncul kebahagiaan, ketentraman dalam hati sanubari paling dalam.
Yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin dalam rangka mewujudkan kebahagiaan, ketenteraman di dalam kehidupannya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari segala bentuk pelanggaran, untuk menjauhi segala jenis kemaksiatan. Karena memang jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, ketika seorang hamba berbuat dosa, maka dosa itu diwujudkan oleh Allah seperti noda hitam yang melekat, yang menutup hatinya. Ketika hamba tersebut berbuat dosa lagi, bertambah jugalah noda hitam yang menutupi hatinya. Semakin bertambah pula noda hitam tersebut. Sehingga ketika hati sejak awal sudah diliputi oleh noda hitam, diliputi oleh dosa, semewah apapun hidup yang ada, sesejahtera apapun kondisi yang ada, hidup ini akan terasa sempit, akan terasa sumpek. Bahkan hal ini pun ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari agamaku, berpaling dari aturanku, maka baginya kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka, dan ditambah lagi di akhirat nanti Allah akan mengumpulkan dia dalam kondisi buta. Seorang mukmin berusaha untuk menghindari dosa, berusaha untuk menjauhi segala jenis kemaksiatan. Dengan itu hatinya akan jernih, dengan itu akan mudah muncul ketenteraman, kenyamanan, dan kebahagiaan. Yang keempat, yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka menumbuhkan kebahagiaan, ketenteraman bagi seorang mukmin, dituntut untuk senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala takdir, atas segala keputusan yang ditetapkan oleh Allah kondisi kita di dunia ini. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Hendaknya sejak awal dalam lubuk hati paling dalam kita meyakini sekuat-kuatnya bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Adil. Pasti segala takdir Allah, segala yang diputuskan oleh Allah, pasti ada hikmah di balik itu semua. Pasti ada manfaat, pasti ada maslahah di balik itu semua. Kalau tidak sekarang, mungkin di waktu yang lainnya. Kalau tidak di dunia ini, pasti di akhirat nantinya. La yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbaik sangka kepada Allah, hati ini akan tenteram, hidup ini akan nyaman. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة